Di era informasi yang serba cepat dan penuh dengan berbagai sumber data, kemampuan untuk berpikir kritis menjadi lebih penting dari sebelumnya. Setiap hari, kita dihadapkan pada beragam informasi, opini, dan fakta yang seringkali saling bertentangan. Dalam situasi seperti ini, kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyaring informasi menjadi keterampilan yang krusial. Berpikir kritis bukan hanya tentang menemukan jawaban yang tepat, tetapi juga tentang mempertanyakan asumsi, memahami perspektif yang berbeda, dan membuat keputusan yang bijak. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, belajar berpikir kritis bukanlah sekadar pilihan, melainkan suatu keharusan bagi setiap individu untuk berkontribusi secara efektif dalam masyarakat. Mari kita eksplorasi lebih dalam mengapa berpikir kritis harus menjadi bagian integral dari pendidikan dan kehidupan sehari-hari kita. Jadi siapkan diri kalian, karena kita akan membahas 10 alasan kuat mengapa berpikir kritis itu sangat penting. Alasan pertama, berpikir kritis membantu kita membedakan fakta dari opini. Di media sosial, seringkali kita disuguhkan informasi yang tidak jelas. Dengan berpikir kritis, kita bisa mempertanyakan, apakah ini fakta yang dapat dipercaya atau hanya opini semata? Mengapa penting untuk membedakan fakta dari opini? Bayangkan Anda sedang membaca berita di media sosial. Di satu sisi, ada artikel yang menyajikan data dan statistik yang jelas. Sementara di sisi lain ada komentar yang penuh dengan emosi dan pandangan pribadi. Tanpa kemampuan berpikir kritis, kita mungkin akan kesulitan untuk menentukan mana yang benar-benar dapat dipercaya. Disinilah berpikir kritis berperan. Lalu, apa sih yang membedakan antara fakta dan opini? Mari kita mulai dengan mendefinisikan kedua istilah ini. Fakta adalah informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, bumi mengelilingi matahari adalah sebuah fakta yang didukung oleh bukti ilmiah. Sementara itu, opini adalah pandangan atau keyakinan pribadi seseorang yang tidak selalu dapat dibuktikan. Contohnya, bumi adalah planet terindah, adalah sebuah opini yang bergantung pada perspektif individu. Selain itu, dengan berpikir kritis, kita dilatih untuk menganalisis informasi secara mendalam. Kita belajar untuk mengajukan pertanyaan seperti, apa bukti yang mendukung klaim ini? Atau siapa yang mengeluarkan informasi ini dan apa tujuannya? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu kita untuk tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi juga untuk menyaring dan menilai kebenarannya. Misalnya jika kita membaca artikel tentang perubahan iklim, kita perlu memeriksa sumber data yang digunakan. Apakah itu berasal dari penelitian ilmiah yang kredibel, atau hanya dari blog pribadi tanpa referensi? Dengan cara ini, kita bisa lebih bijaksana dalam menyimpulkan informasi yang kita terima. Di dunia yang penuh dengan hoaks dan berita palsu, kemampuan untuk membedakan fakta dari opini juga membantu kita menjadi lebih tangguh terhadap misinformasi. Dengan berpikir kritis, kita dapat melindungi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita dari pengaruh negatif informasi yang salah. Ingat, berpikir kritis bukan hanya tugas individu. Ajak teman-temanmu untuk berdiskusi tentang isu-isu terkini. Diskusi ini bisa memperluas wawasan dan membantu kita semua untuk memahami perspektif yang berbeda. Siapa tahu, mungkin kalian akan menemukan fakta-fakta menarik yang belum pernah kalian ketahui sebelumnya. Pada akhirnya, berpikir kritis adalah keterampilan hidup yang sangat berharga. Dengan kemampuan ini, kita tidak hanya mampu membedakan fakta dari opini, tetapi juga menjadi konsumen informasi yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Jadi mari kita terus latih keterampilan ini setiap hari. Alasan kedua, berpikir kritis membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik. Ketika kita menghadapi pilihan sulit, analisis yang baik dapat membawa kita pada keputusan yang lebih tepat. Bayangkan Anda berada di persimpangan jalan, di mana masing-masing arah menawarkan peluang yang berbeda. Di satu sisi, ada tawaran pekerjaan impian dengan gaji tinggi, tetapi Anda harus pindah ke kota yang belum pernah Anda kunjungi. Di sisi lain, ada kesempatan untuk memulai bisnis sendiri di tempat yang sudah Anda kenal, tetapi dengan risiko yang lebih besar. Bagaimana Anda memilih jalan yang tepat? Disinilah berpikir kritis berperan penting. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum membuat keputusan. Ini bukan hanya tentang memproses informasi, tetapi juga tentang mengevaluasi bukti, mempertanyakan asumsi,
dan menggali lebih dalam untuk menemukan kebenaran. Dalam dunia yang penuh dengan informasi dan opini yang saling bertentangan, berpikir kritis membantu kita untuk tidak terjebak dalam kebingungan. Lalu, mengapa berpikir kritis penting dalam pengambilan keputusan? Mari kita bayangkan situasi sehari-hari. Anda sedang mempertimbangkan untuk membeli smartphone baru. Di satu sisi, ada iklan yang menjanjikan fitur-fitur canggih dengan harga yang sangat menarik. Namun di sisi lain ada ulasan pengguna yang menunjukkan beberapa kelemahan serius. Tanpa berpikir kritis, Anda mungkin tergoda untuk langsung membeli berdasarkan iklan. Namun jika Anda mengambil waktu sejenak untuk menganalisis informasi yang ada, Anda mungkin akan menemukan bahwa smartphone tersebut tidak sebanding dengan harganya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam berpikir kritis untuk mengambil keputusan seperti identifikasi masalah, kumpulkan informasi, analisis pilihan, tanyakan pertanyaan kritis, buat keputusan, dan evaluasi hasil. Perlu Anda ketahui bahwa tidak ada jaminan bahwa setiap keputusan akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Namun dengan berpikir kritis, kita dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan peluang sukses. Ketika kita menghadapi ketidakpastian, seperti saat pandemi atau krisis ekonomi, kemampuan untuk menganalisis informasi dengan bijaksana menjadi semakin penting. Pada akhirnya, berpikir kritis adalah alat yang sangat berharga dalam pengambilan keputusan. Dengan kemampuan ini, kita tidak hanya menjadi lebih bijaksana dalam memilih jalan hidup, tetapi juga lebih siap menghadapi tantangan dan perubahan yang datang. Jadi mari kita terus latih kemampuan berpikir kritis kita setiap hari. Ingatlah bahwa setiap keputusan yang baik dimulai dari pemikiran yang mendalam dan analisis yang cermat. Alasan ketiga, berpikir kritis juga dapat mengembangkan kreativitas kita. Ketika kita mempertanyakan hal-hal dan mencari solusi alternatif, otak kita berlatih untuk berpikir di luar kotak. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam rutinitas sehari-hari, di mana ide-ide tampak monoton dan tidak ada yang baru? Atau mungkin Anda sedang menghadapi tantangan yang tampaknya tak terpecahkan. Disinilah kekuatan berpikir kritis dan kreativitas bersatu untuk membuka pintu menuju solusi yang inovatif. Lalu mengapa berpikir kritis penting untuk kreativitas? Mari kita bayangkan sebuah situasi. Anda seorang seniman yang ingin menciptakan karya seni yang unik. Namun saat Anda duduk di depan kanvas, ide-ide yang muncul terasa klise dan biasa-biasa saja. Disinilah berpikir kritis berperan. Dengan menganalisis apa yang telah Anda buat sebelumnya dan mempertanyakan batasan-batasan yang Anda tetapkan untuk diri sendiri, Anda bisa menemukan cara baru untuk mengekspresikan diri. Berpikir kritis memungkinkan kita untuk melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Ketika kita mempertanyakan asumsi dan norma-norma yang ada, kita memberi diri kita izin untuk berimajinasi lebih jauh. Misalnya, jika Anda seorang penulis, alih-alih mengikuti struktur cerita yang konvensional, berpikir kritis dapat memandu Anda untuk mengeksplorasi bentuk narasi yang tidak biasa, mungkin dengan menggabungkan genre atau menggunakan sudut pandang yang berbeda. Salah satu cara terbaik untuk mengembangkan kreativitas adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis. Misalnya, mengapa saya selalu melakukan ini dengan cara ini? Atau apa yang terjadi jika saya mengambil pendekatan yang sepenuhnya berbeda? Pertanyaan-pertanyaan ini dapat membuka jalan bagi ide-ide baru yang mungkin tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya. Cobalah untuk tidak hanya mencari jawaban, tetapi juga menggali lebih dalam. Setiap jawaban dapat menuntun Anda pada pertanyaan baru, menciptakan rantai pemikiran yang dapat menghasilkan solusi inovatif. Dengan cara ini, berpikir kritis dan kreativitas saling melengkapi. Berpikir kritis membantu kita merumuskan ide-ide baru, sementara kreativitas memberi kita kebebasan untuk menjelajahi kemungkinan tersebut. Sebagai contoh, bayangkan seorang pengusaha yang ingin meluncurkan produk baru. Dengan berpikir kritis, dia menganalisis kebutuhan pasar dan mengidentifikasi celah yang ada. Namun, untuk menciptakan produk yang benar-benar unik, dia perlu menggali lebih dalam ke dalam dunia imajinasi dan berani mengambil risiko. Inilah saat di mana berpikir kritis menjadi jembatan menuju kreativitas. Dia dapat menggunakan analisisnya sebagai dasar untuk menjelajahi ide-ide inovatif. Jadi mari kita ingat bahwa berpikir kritis bukanlah lawan dari kreativitas. Sebaliknya, keduanya adalah pasangan sempurna yang saling melengkapi. Dengan mempertanyakan dan menganalisis, kita memberi diri kita ruang untuk berinovasi dan menciptakan sesuatu yang baru. Jadi ketika Anda merasa terjebak atau kehilangan inspirasi,
Ingatlah untuk menerapkan pendekatan berpikir kritis. Siapa tahu, mungkin di balik pertanyaan-pertanyaan itu tersimpan ide brilian yang akan mengubah cara Anda melihat dunia. Alasan keempat, kemampuan berpikir kritis meningkatkan kemampuan berargumentasi. Kita jadi lebih mampu menyampaikan pendapat dengan jelas dan meyakinkan orang lain. Pernahkah Anda terlibat dalam sebuah diskusi yang penuh semangat? Mungkin saat itu Anda merasakan adrenalin meningkat ketika argumen Anda ditantang. Disinilah letak kekuatan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis bukan hanya sekadar alat untuk menganalisis informasi, tetapi juga merupakan fondasi yang kokoh untuk meningkatkan kemampuan berargumentasi. Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana kedua keterampilan ini saling berkaitan, dan mengapa penting untuk mengasahnya. Berpikir kritis adalah kemampuan yang tidak hanya berguna untuk menerima informasi begitu saja, tetapi juga mempertanyakan, menganalisis, dan mencari kebenaran di baliknya. Ketika kita berpikir kritis, kita belajar untuk melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang, mempertimbangkan bukti yang ada, dan menarik kesimpulan yang logis. Dengan kata lain, berpikir kritis membantu kita menjadi pemikir yang lebih tajam dan analitis. Ketika Anda terlibat dalam sebuah argumen, baik itu di ruang kelas, dalam rapat kerja, atau bahkan dalam percakapan santai dengan teman-teman, kemampuan untuk menyusun argumen yang kuat sangatlah penting. Disinilah berpikir kritis berperan. Ketika seseorang mengajukan pendapat atau argumen, berpikir kritis memungkinkan Anda untuk menganalisis dan mengevaluasi kualitas argumen tersebut. Apakah argumen itu didukung oleh fakta yang kuat? Apakah ada kelemahan atau celah dalam logika yang digunakan? Dengan kemampuan ini, Anda dapat merespons dengan lebih tepat dan meyakinkan. Berpikir kritis juga membantu Anda dalam membangun argumen yang solid. Anda akan belajar untuk menyusun argumen dengan struktur yang jelas, mulai dari pernyataan awal, bukti pendukung, hingga kesimpulan yang logis. Ini membuat argumen Anda lebih persuasif dan meyakinkan bagi pendengar. Dalam berargumentasi, seringkali emosi dapat mengambil alih. Namun, dengan berpikir kritis, Anda dapat menjaga jarak emosional dan tetap fokus pada fakta dan logika. Ini memungkinkan Anda untuk berargumen dengan lebih rasional dan objektif. Berpikir kritis juga melibatkan kemampuan mendengarkan secara aktif. Ketika Anda mendengarkan argumen orang lain dengan seksama, Anda bisa mendapatkan wawasan baru dan mungkin menemukan cara untuk memperkuat argumen Anda sendiri, atau juga untuk merespons dengan lebih efektif. Selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan berargumentasi? Salah satu cara terbaik adalah dengan berlatih secara konsisten. Ikuti diskusi-diskusi di media sosial, baca artikel atau buku tentang topik kontroversial, dan cobalah untuk menyusun argumen Anda sendiri. Ajak teman-teman untuk berdiskusi dan saling memberikan masukan. Semakin sering Anda berlatih, semakin terampil pula Anda dalam berargumentasi. Jadi jika Anda ingin menjadi seorang komunikator yang handal dan mampu berargumentasi dengan percaya diri, mulailah dengan mengasah kemampuan berpikir kritis Anda. Ingatlah bahwa setiap argumen yang baik dimulai dengan analisis yang mendalam dan pemahaman yang jelas. Dengan berpikir kritis sebagai senjata utama Anda, tidak ada tantangan argumentasi yang terlalu sulit untuk dihadapi. Mari tingkatkan kemampuan kita bersama-sama dan lihat bagaimana diskusi menjadi lebih hidup dan menarik. Alasan kelima, berpikir kritis membantu kita memahami perspektif orang lain. Dengan mendengarkan dan menganalisis pandangan orang lain, kita bisa menjadi lebih empatik. Bayangkan kita berada di sebuah ruangan yang penuh dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, berbagai budaya, kepercayaan, dan pengalaman hidup. Di tengah perbincangan yang hangat, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing tentang suatu isu. Dalam situasi seperti ini, kemampuan untuk berpikir kritis menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan perspektif orang lain. Dengan berpikir kritis mendorong kita untuk tidak hanya menerima satu sudut pandang. Ketika kita mendengar pendapat yang berbeda, berpikir kritis mendorong kita untuk bertanya lebih lanjut. Apa yang mendasari pandangan mereka? Apakah ada data atau pengalaman yang mendukung argumen mereka? Selain itu, kita dapat melihat kelebihan dan kekurangan dari berbagai sudut pandang tanpa terjebak dalam bias pribadi kita. Dalam diskusi yang melibatkan banyak perspektif, berpikir kritis memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan lebih efektif. Ketika kita memahami bahwa setiap orang memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda, kita lebih mampu menghargai perbedaan tersebut.
Ini menciptakan suasana diskusi yang lebih positif. Dengan memahami berbagai perspektif, kita dapat bekerja sama untuk menemukan solusi yang lebih baik dan inklusif. Ini sangat penting dalam konteks tim atau komunitas. Belajar berpikir kritis adalah investasi untuk masa depan kita. Melalui kemampuan ini, kita tidak hanya meningkatkan pemahaman kita tentang dunia, tetapi juga memperkaya hubungan kita dengan orang lain. Dengan memahami perspektif orang lain, kita menciptakan ruang untuk dialog yang konstruktif, empati yang mendalam, dan solusi yang lebih baik bagi tantangan bersama. Mari mulai perjalanan ini. Belajar berpikir kritis bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menciptakan dunia yang lebih inklusif dan harmonis. Alasan keenam, berpikir kritis membantu kita mengurangi bias dan stereotip. Dengan mempertanyakan asumsi kita sendiri, kita bisa lebih objektif dalam melihat situasi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu bias dan stereotip. Bias adalah kecenderungan untuk memihak atau tidak objektif terhadap seseorang atau suatu kelompok. Bias ini bisa bersifat positif maupun negatif, tetapi seringkali berujung pada penilaian yang tidak adil. Sedangkan, stereotip adalah gambaran umum yang seringkali tidak akurat tentang suatu kelompok. Misalnya, mengatakan bahwa semua orang dari suatu negara tertentu memiliki sifat tertentu adalah contoh stereotip. Kedua hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Namun, dengan berpikir kritis, kita dapat mengurangi dampak negatif dari bias dan stereotip ini. Untuk pemahaman lebih lanjut dan lebih jelas tentang bias dan stereotip ini, bisa Anda cek di video sebelumnya. Di situ dijelaskan secara lengkap dan detail tentang apa itu bias dan stereotip dan bagaimana cara kita menghindarinya. Alasan ketujuh, berpikir kritis mempersiapkan diri kita untuk masa depan. Di era digital saat ini, kita dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari perubahan iklim hingga perkembangan teknologi yang cepat. Setiap hari kita dibombardir dengan informasi dari berbagai sumber, berita, media sosial, artikel, dan banyak lagi. Terkadang, informasi ini bisa menyesatkan. Selain itu, dalam dunia kerja yang terus berubah, keterampilan berpikir kritis menjadi salah satu kunci sukses. Banyak perusahaan mencari individu yang dapat melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan menemukan solusi inovatif. Berpikir kritis memungkinkan kita untuk berpikir di luar kebiasaan. Terlebih, di tengah perubahan teknologi dan dinamika pasar yang cepat, kemampuan untuk menganalisis situasi baru dan membuat keputusan yang tepat sangatlah penting. Belajar berpikir kritis adalah investasi untuk masa depan kita. Dalam dunia yang penuh dengan informasi dan tantangan yang kompleks, kemampuan ini akan membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik, memahami isu-isu dengan lebih mendalam, dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Alasan ke-8, kemampuan berpikir kritis meningkatkan rasa percaya diri kita. Pernah enggak kalian merasa ragu saat harus mengambil keputusan penting? Atau mungkin merasa kurang yakin saat berdiskusi tentang suatu topik? Jika iya, Anda tidak sendirian. Banyak orang mengalami hal yang sama, namun ada satu keterampilan yang dapat membantu kita semua untuk lebih percaya diri dalam berbagai situasi, yaitu berpikir kritis. Mari kita eksplorasi bagaimana kemampuan berpikir kritis dapat meningkatkan rasa percaya diri kita. Salah satu aspek pertama dari berpikir kritis adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri. Dengan menganalisis pikiran dan keyakinan kita sendiri, kita dapat memahami mengapa kita berpikir seperti itu. Misalnya, jika Anda merasa ragu untuk berbicara di depan umum, tanyakan pada diri sendiri, apa yang membuat saya merasa demikian? Apakah itu karena kurangnya pengetahuan tentang topik, atau mungkin pengalaman buruk sebelumnya? Selain itu, berpikir kritis juga mendorong kita untuk mencari bukti dan fakta. Ketika kita menemukan informasi yang mendukung pendapat atau argumen kita, rasa percaya diri kita akan meningkat. Misalnya, jika Anda memiliki data yang kuat untuk mendukung pendapat Anda dalam sebuah diskusi, Anda akan merasa lebih yakin untuk menyampaikannya. Benar, bukan? Kemampuan berpikir kritis juga berpengaruh besar pada cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Dengan menganalisis argumen dan menyusun pemikiran kita secara logis, kita dapat menyampaikan pendapat dengan lebih jelas dan meyakinkan. Ini membuat orang lain lebih cenderung mendengarkan dan menghargai pandangan kita. Dalam diskusi atau debat,
Memiliki kemampuan untuk memahami dan mengevaluasi argumen orang lain, memberi kita kepercayaan diri untuk memberikan tanggapan yang tepat. Misalnya jika seseorang mengajukan pendapat yang berbeda, kita dapat menjawab dengan argumen yang kuat dan berbasis data. Salah satu penghalang terbesar bagi rasa percaya diri adalah ketakutan akan kegagalan atau penilaian orang lain. Ingatlah bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya itu adalah kesempatan untuk belajar. Dengan berpikir kritis, kita dapat menganalisis apa yang salah dan bagaimana kita bisa memperbaikinya di masa depan. Ini membuat kita lebih berani mengambil risiko. Ketika seseorang memberikan kritik, berpikir kritis juga memungkinkan kita untuk mengevaluasi apakah kritik tersebut valid atau tidak. Jika iya, kita bisa belajar dari situ. Jika tidak, kita bisa tetap percaya pada diri sendiri tanpa merasa terpengaruh. Rasa percaya diri juga berhubungan erat dengan hubungan interpersonal kita. Dengan kemampuan untuk memahami sudut pandang orang lain dan merespons dengan cara yang konstruktif, membuat interaksi menjadi lebih positif. Ketika hubungan kita baik, rasa percaya diri kita dalam berkomunikasi juga meningkat. Selain itu, berpikir kritis juga mendorong kita untuk mendengarkan dengan seksama sebelum memberikan tanggapan. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai pendapat orang lain yang pada gilirannya membangun kepercayaan diri dalam hubungan tersebut. Jadi intinya, belajar berpikir kritis bukan hanya tentang meningkatkan kemampuan analitis, ini juga tentang membangun rasa percaya diri yang kuat. Dengan memahami diri sendiri, menghadapi tantangan dengan sikap positif, berkomunikasi secara efektif, mengatasi ketakutan, dan membangun hubungan yang sehat, kita dapat meningkatkan rasa percaya diri dalam setiap aspek kehidupan. Alasan ke-9, berpikir kritis mendorong pembelajaran sepanjang hayat. Kita jadi lebih terbuka untuk belajar hal baru dan menantang diri sendiri. Ketika kita belajar berpikir kritis, kita menjadi lebih penasaran. Kita tidak hanya menerima informasi begitu saja. Rasa ingin tahu ini adalah bahan bakar untuk pembelajaran sepanjang hayat. Misalnya, jika Anda mendengar tentang perubahan iklim, alih-alih hanya menerima informasi tersebut, Anda mungkin akan mencari tahu lebih lanjut tentang penyebabnya, dampaknya, dan solusi yang mungkin ada. Berpikir kritis juga membantu kita mengembangkan kemampuan analitis. Dengan keterampilan ini, kita dapat memecah informasi kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Misalnya, saat membaca artikel atau laporan, kita bisa menyaring informasi penting dan menilai keandalannya. Ini sangat berguna dalam dunia yang penuh dengan informasi yang seringkali membingungkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada masalah yang memerlukan solusi. Berpikir kritis memberikan alat untuk menganalisis situasi dan merumuskan strategi yang efektif. Ketika kita menghadapi tantangan, kita tidak hanya melihat satu solusi, kita mempertimbangkan berbagai alternatif dan memilih yang terbaik berdasarkan bukti yang ada. Salah satu manfaat terbesar dari berpikir kritis adalah bahwa ia mendorong kemandirian dalam belajar. Dengan kemampuan ini, kita tidak perlu bergantung pada orang lain untuk mendapatkan informasi atau pemahaman. Kita bisa mencari sumber-sumber yang berbeda, mengevaluasi kredibilitasnya, dan membangun pengetahuan kita sendiri. Ini memberikan rasa percaya diri yang tinggi dalam proses belajar. Dunia terus berubah, dan kemampuan untuk beradaptasi sangat penting. Berpikir kritis membantu kita untuk tetap relevan, dengan mengevaluasi informasi baru dan menyesuaikan pemikiran kita sesuai kebutuhan. Ketika teknologi baru muncul atau paradigma baru muncul, orang yang berpikir kritis dapat dengan cepat memahami dan mengintegrasikan perubahan tersebut ke dalam cara berpikir mereka. Ketika kita berpikir kritis, kita juga menjadi pendengar yang lebih baik. Kita mampu memahami perspektif orang lain dan merespons dengan cara yang konstruktif. Dalam diskusi atau debat, ini menciptakan ruang untuk dialog yang lebih sehat dan produktif. Hubungan yang baik adalah salah satu pilar penting dalam pembelajaran sepanjang hayat. Berpikir kritis adalah keterampilan yang sangat berharga dalam dunia yang terus berkembang ini. Dengan menerapkan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya meningkatkan kemampuan analitis dan pemecahan masalah kita, tetapi juga mendorong pembelajaran sepanjang hayat. Jadi mari kita latih kemampuan ini setiap hari. Ingatlah bahwa setiap pertanyaan yang Anda ajukan adalah langkah menuju pengetahuan yang lebih dalam dan pemahaman yang lebih luas. Untuk alasan yang terakhir,
berpikir kritis membantu menciptakan masyarakat yang lebih baik. Ketika orang-orang dilatih untuk berpikir kritis, mereka lebih mampu berpartisipasi dalam diskusi yang sehat. Alih-alih terjebak dalam perdebatan emosional atau konflik, individu yang berpikir kritis dapat mengajukan pertanyaan yang relevan dan mendengarkan sudut pandang orang lain. Misalnya dalam sebuah forum komunitas, alih-alih saling menyerang, peserta dapat saling bertanya dan menjelaskan pandangan mereka dengan cara yang konstruktif. Ini menciptakan suasana di mana ide-ide dapat berkembang dan solusi dapat ditemukan. Berpikir kritis membantu individu memahami isu-isu sosial yang kompleks. Ketika seseorang mampu menganalisis informasi tentang ketidakadilan sosial, perubahan iklim, atau masalah kesehatan masyarakat, mereka lebih cenderung untuk terlibat dan berkontribusi dalam mencari solusi. Misalnya, seseorang yang memahami dampak negatif dari polusi akan lebih mungkin untuk mendukung kebijakan lingkungan yang lebih baik atau berpartisipasi dalam aksi bersih-bersih lingkungan. Di era informasi saat ini, kita seringkali dihadapkan pada berita palsu dan informasi menyesatkan. Berpikir kritis memberikan alat bagi individu untuk mengevaluasi kebenaran informasi yang mereka terima. Ketika orang-orang belajar untuk tidak langsung percaya pada setiap informasi yang mereka lihat di media sosial, mereka menjadi lebih skeptis dan cerdas dalam memilih sumber informasi. Ini membantu mengurangi penyebaran misinformasi dan menciptakan masyarakat yang lebih terinformasi. Berpikir kritis juga mendorong kita untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Ketika kita mampu menganalisis argumen dari berbagai perspektif, kita belajar untuk menghargai perbedaan dan membangun toleransi. Misalnya, jika seseorang memahami latar belakang budaya atau pengalaman hidup orang lain, mereka akan lebih mampu berempati dan merespons dengan cara yang lebih positif. Ini menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Sebuah masyarakat yang sehat memerlukan warga negara yang aktif dan terlibat. Berpikir kritis membantu individu memahami proses politik dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Ketika orang-orang mampu mengevaluasi kandidat politik, program kebijakan, dan isu-isu pemilu dengan kritis, mereka akan lebih siap untuk memberikan suara mereka secara bijaksana. Ini berarti bahwa keputusan yang diambil akan mencerminkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Berpikir kritis tidak hanya terbatas pada analisis. Ini juga membuka pintu bagi kreativitas. Dengan mempertanyakan status quo dan mengeksplorasi berbagai kemungkinan, individu dapat mengembangkan ide-ide inovatif untuk memecahkan masalah sosial. Misalnya, seorang pengusaha muda mungkin menggunakan pendekatan berpikir kritis untuk menciptakan solusi teknologi yang ramah lingkungan, membantu mengatasi masalah polusi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Ingatlah bahwa berpikir kritis bukan hanya keterampilan pribadi. Ini adalah fondasi bagi masyarakat yang lebih baik. Dengan mendorong diskusi sehat, meningkatkan kesadaran sosial, mengurangi penyebaran misinformasi, membangun toleransi, mendorong partisipasi aktif dalam demokrasi, dan meningkatkan kreativitas serta inovasi, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua orang. Jadi teman-teman, berpikir kritis bukan hanya tentang mencari jawaban, tetapi juga tentang proses bertanya dan menganalisis informasi di sekitar kita. Dengan melatih kemampuan ini, kita tidak hanya menjadi individu yang lebih baik, tetapi juga anggota masyarakat yang lebih bertanggung jawab. Jadi, itu tadi 10 alasan kuat mengapa setiap orang harus belajar berpikir kritis. Semoga video ini bermanfaat dan memotivasi kalian untuk mulai melatih kemampuan berpikir kritis. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan share kepada teman-teman kalian. Dan jika kalian belum subscribe, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis dan terus belajar. Stay curious, stay critical.